I knew it. I told you idiots. I told you idiots watching at home. I knew it. I'm not the liar. You're the liar. I was right. I win. 2024 kita semua tuh penasaran apakah Red Bull masih bisa terus mendominasi F1 dan Max Verstappen dapat terus nge-spam Wilhelmus itu tiap kali race week, dan kita juga penasaran apakah Checo juga bisa terus menjadi Checo. Sekarang kita sudah mau masuki tahap akhir dari musim 2024 dan siapa sangka tim yang sebegitu dominannya sekarang malah masuk ke mode survival untuk mempertahankan keunggulannya di atas dengan susah payah. Melihat situasinya sekarang, gue mau bahas apakah semuanya sudah berakhir untuk Red Bull. Jadi awal 2024, Red Bull dan Max masuki musim ini sebagai jurdun bertahan. Dan setelah 2023 yang sangat luar biasa untuk mereka nyari sapu bersih seluruh balapan di musim itu, mereka masuk ke musim ini dengan target kali ini bisa menyapu bersih semua balapan di kalender. Dan saat mereka filming day aja orang-orang udah ngeri duluan ya, takut duluan. Apalagi pas kedenger suara mesin mereka yang kedengarannya ganas banget ya. Padahal itu sebenarnya suara drone yang ngerekam filming day itu. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Tapi datanglah pre-season testing dan melihat GP senyum ketika Max nyetak lap time tercepat. Di situ orang mengira bahwa, well, semuanya sudah berakhir ya. Saatnya memberikan piala itu ke Red Bull karena kalau gini ceritanya 2024 hanyalah akan menjadi kopas dari 2023. Beberapa balapan di awal musim sepertinya itu akan menjadi kenyataan di mana Max dan Red Bull terus mendominasi dan memenangkan 7 dari 10 balapan pertama. Kecolongan di Australia karena masalah suspensi Max, kecolongan di Miami karena timing safety car mengunggulkan Lando, dan di Monaco di mana secara pace Red Bull kalah dari Ferrari dan McLaren, plus Max membuat kesalahan itu di Q3 yang juga costly banget. Sementara itu, Checo juga mampu finish dekat Max di awal musim, dan ini membuktikan kalau Red Bull tuh di awal musim itu masih jauh kelasnya di atas yang lain. Tapi tibalah upgrade dari beberapa tim, khususnya McLaren. Semenjak upgrade tersebut, McLaren menjadi mobil tercepat di grid. Lalu Ferrari dan Mercedes juga mampu membawa upgrade masing-masing dan beberapa kali mereka lebih kencang dari Red Bull itu. Semenjak Spanish Grand Prix, Max hanya meraih 3 podium dari 8 balapan dan sama sekali nggak meraih kemenangan ya. Dan Checo juga belum meraih podium lagi semenjak Chinese Grand Prix. Dan bahkan dalam beberapa balapan, jumlah poin itu lebih kurang dibandingkan di Hulkenberg yang balapan di Haas loh ya. Edan, eta teh. Edun. Setelah Singapore Grand Prix, Red Bull sekarang turun ke posisi kedua di standings dan sudah hopeless, dan sekarang fokus mereka harus bertahan di P2 itu dari Ferrari yang jarak poinnya nggak jauh juga dari mereka. Dari yang awalnya menghancurkan seluruh grid di 2023 menjadi mode survival game di 2024. Hanya 3/4 tahun loh ini semua terjadi ya kan. Untungnya mereka semua punya Max Verstappen. Jarak poinnya ke Lando masih cukup jauh ya, 52 poin. Dan kalau dia bisa terus finish di posisi kedua aja di setiap balapan, mau Lando menang sisa balapan musim ini, plus sprint race, plus fastest lap aja udah cukup untuk membuat dia menjadi 4 kali jurdun F1. Tapi itu nggak bisa dijamin juga karena ingat ada Oscar Piastri di McLaren itu yang dapat membantu Lando. Sementara Max, Checo aja udah kesulitan nyali pembalap papan tengah, malah Danny Ric yang lebih membantu kemarin ngambil fastest lap itu dari Lando. Dan ini juga belum menghitung Ferrari dan Mercedes yang bisa mengganggu mereka. Jadi apa yang membuat tim yang begitu dominan ini tahun lalu menjadi membroncipikan diri di 2024 secara tiba-tiba? Pertama, tokoh-tokoh penting Red Bull pada cabut seperti Adrian Newey, Jonathan Whitley, dan ya beberapa figur-figur lainnya. Keduanya bisa dibilang membangun fondasi Red Bull dari awal mereka masuk ke F1 sampai sekarang. Jadi ketika mereka keluar, bakal butuh waktu untuk fondasi itu bisa kekeh lagi kayak biasanya. Atau bisa aja nanti fondasi itu hancur kalau nggak dijaga dengan baik-baik. Alasan mereka keluar juga masalah internal tim Red Bull yang semakin memburuk karena skandal Christian Horner itu di awal musim. Ini baru 2 orang ya, dan gak menutup kemungkinan kalau tokoh-tokoh penting lain nanti bisa cabut juga. Yang kedua, driver lineup. Gue udah sering bilang, gak apa-apa lah Checo underperforming, kan kita punya Max, kata Red Bull. Oke, dia bisa aja nge-carry tim ini ketika mobilnya masih bagus-bagusnya. Tapi kalau tim lainnya mengejar dan performa mobil mereka imbang atau bahkan mengungguli mereka, Max mungkin masih bisa menantang mereka semua. Tapi ingat, gelar konstruktor bisa diraih kalau lu punya 2 pembalap yang perform. Kalau 1 doang mah ya susah nanti. Tapi gue juga sebenarnya nggak mau nyalain Checo karena
feedbacknya aja nggak diterima karena saking dominannya Max ya kan. Jadi mereka cuma bisa berharap Checo bisa mengikuti apa yang Max lakukan secara settingan mobil atau apapun itu. Sekarang baru kena batunya Red Bull ketika Max juga kesulitan. Jadi Max benar ketika dia ngomong Red Bull harus fokus memperbaiki mobil dibandingkan pusingin driver lineup. Tapi di saat yang sama, mereka juga butuh pembalap masa depan mereka nanti dan pusing juga ngeliat mereka handle situasi Checo, Danny Ric, dan Liam Lawson. Yang ketiga, iya gue udah mention juga sebenarnya tadi, tim lain udah mulai mengejar mereka dalam development dan suka atau nggak suka. Dari top 4 tim sekarang, Red Bull ini memiliki lineup terlemah atau mungkin halusnya ya, driver lineup paling nggak imbang. Karena cuma satu yang perform, yang satunya nggak perform. Nah bang, kalau misalnya mereka ubah aja tuh konsep mobil mereka ke awal musim itu, dimana mereka masih mendominasi, siapa tahu bisa balik performanya. Ya susah, karena tim lain tuh udah berkembang banget, dan seandainya mereka balik ke konsep itu pun, nggak yakin juga bakal tetap bisa menantang mereka tuh, bahkan mereka malah bertanding dengan RB, Haas, atau Aston Martin ya kan. Semenjak kasus Horner, gue ada bilang kalau cepat atau lambat, Red Bull ini bakal menghancurkan diri mereka sendiri perlahan-lahan. Ini gue bilang pas mereka tuh masih mendominasi di awal musim loh ya. Jadi udah kayak lagu ya Sobi aja lah ngeliat Red Bull ini. Tinggal nunggu waktu ngetik, ketak-ketuk aja menunggu downfall Red Bull. Sangat meresahkan. Apakah semuanya sudah berakhir? Untuk gelar konstruktor, sepertinya ya, upgrade mereka di West nanti bakal jadi langkah terakhir dan penentuan mereka untuk menghentikan McLaren. Kalau itu gagal, maka sudah 100% bakal kelar harapan mereka menjadi juara konstruktor. Tapi untuk gelar pembalap, Max harus benar-benar bertahan sekuat tenaga untuk menghentikan McLaren dan Lando. Berharap juga tim kayak Mercedes dan Ferrari bisa sedikit merebut poin dari McLaren. Tapi sebagai fans, downfall Red Bull ini benar-benar memberikan kita salah satu musim F1 terbaik ya, dan pastinya akan kita ingat dalam waktu yang lama. Jujur aja, gue tuh udah gak sabar banget untuk sisa 6 ronde F1 2024 ini. Sesuai aja harus nunggu berapa minggu lagi untuk kembali menyaksikan sinema F1 2024 ini. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Aduh, udah lelah ya. Dan masih ada 3 minggu lagi sebelum F1 balik. Jadi ya, bakal cicil konten juga, dicicil konten ya. Ya wes lah, gak usah pakai lama. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.